Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sukron Makmun. Hari ini kita akan membahas tentang soal PAT atau penilaian akhir tahun tingkat MTS dan SMP. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel saya. Oke, kita bahas soal yang pertama. Perhatikanlah gambar berikut. Dalam teorema Pythagoras berlaku hubungan. Nah, kita lihat di sini. Pythagoras itu terdiri dari tiga bagian, yaitu yang pertama ada sisi miring, ada sisi depan, dan sisi samping. Sehingga untuk mencari ini, maka sisi miring P pangkat 2 itu sama dengan sisi depan R pangkat 2 ditambah Q pangkat 2. Nah, di sini itu tidak ada ya, adanya R yang paling depan, maka kita taruh R nya paling depan, maka R pangkat 2 sama dengan P pangkat 2 kurangi Q pangkat 2, sehingga jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut pembahasan nomor 2, yaitu diketahui kelompok 3 bilangan berikut. Ada 5, 12, 13, 7, 23, 24, 8, 15, 17, 12, 35, 37. Nah, kelompok bilangan di atas yang merupakan triple Pythagoras. Jadi yang dinamakan triple Pythagoras itu adalah ketika dua sisi ini dipangkatkan, pangkat 2 dijumlahkan, hasilnya adalah pangkat 2 sebelahnya. Ini untuk yang I ya. 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2 itu sama dengan, nah, 5 pangkat 2 itu adalah 25. Oke, 12 pangkat 2 itu adalah 144, sehingga ketika dijumlahkan itu adalah 169. 169 itu adalah 13 pangkat 2, sehingga yang I itu jelas benar. Terus yang I2 ya, I2 7 pangkat 2 ditambah 23 pangkat 2 itu sama dengan, nah, 7 pangkat 2 itu adalah 49 ditambah 23 pangkat 2 itu adalah 529, sehingga ketika kita jumlahkan itu menjadi 578. Nah, 578 itu tidak sama dengan 24 pangkat 2, sehingga untuk yang I2 itu jelas dia yang salah. Untuk yang I3 di sini ada 8 pangkat 2 ditambah 15 pangkat 2 itu sama dengan, nah, 8 pangkat 2 itu sama dengan 64. 15 pangkat 2 itu adalah 225. Ketika kita jumlahkan menjadi 289. Nah, 289 itu adalah 17 pangkat 2, sehingga yang ketiga juga benar. Nah, sekarang yang keempat, 12 pangkat 2 ditambah 35 pangkat 2 sama dengan, nah, 12 pangkat 2 itu adalah 144 ditambah 35 pangkat 2 itu adalah 1225. Nah, ini kita jumlahkan, 4 tambah 5 9, 6 3 1, 1369.
1369 itu itu sama dengan 37 pangkat 2, sehingga yang nomor 4 juga benar. Maka jawabannya 1, 3, dan 4, yaitu B. Oke, nomor 3, jika segitiga siku-siku PQR dengan panjang siku-sikunya 4 desimeter dan 6 desimeter, maka panjang hipotenusa itu sama dengan sisi miring, sehingga yang ditanyakan itu adalah sisi miringnya. R pangkat 2 itu sama dengan X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan, nah, X nya itu adalah 4 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. 4 pangkat 2 itu adalah 16, 6 pangkat 2 itu adalah 36, sehingga ketika kita jumlahkan itu menjadi 52, maka R nya adalah akar dari 52. Nah, sehingga kita bisa sederhanakan ini menjadi 4 kali 13. Akar 4 itu adalah 2, akar 13 tetap jadi dalam akar karena bukan akar sempurna, sehingga jawabannya adalah A. Lanjut kita ke nomor 4. Perhatikan gambar segitiga berikut. Nilai X adalah, nah, di situ sudah jelas. Ini ada 10 meter, ini ada 6 meter, ini adalah X. Yang adalah X. Maka untuk mencari X kita gunakan rumus Pythagoras. X sama dengan akar. Nah, itu yang sisi miringnya adalah 10 pangkat 2 kurangi 6 pangkat 2 sama dengan akar 100 kurangi 36 sama dengan akar 64 sama dengan 8. Maka jawabannya adalah 8 meter. Oke, nomor 5. Bidang datar pada lingkaran yang dibatasi oleh tali busur dan busur disebut, jelas dibatasi satu buah tali busur dan busur itu adalah pembereng. Kita lanjut ke nomor 6. Panjang busur lingkaran dengan jari-jari 21 cm dan sudut pusat adalah 60 derajat adalah. Nah, kita ingat kembali, itu adalah perbandingan ini. Panjang busur berbanding dengan keliling lingkaran itu sama dengan sudut pusat berbanding dengan sudut lingkaran, sehingga panjang busur itu ditanyakan, tetap panjang busur ya. Panjang busur itu sama dengan sudut pusatnya 60 derajat dibagi sudut lingkaran itu adalah 360 derajat. Nah, ini dikali ya, karena untuk menghilangkan kelilingnya supaya tidak ada di bawah, kita kalikan di sebelah. Kali lingkaran itu adalah 2 pi, pi-nya 22/7, sudah jelas di situ, dan jari-jarinya adalah 21. Nah, oke, sudah itu, ini kita bagikan 21 dibagi 7 itu adalah 3. Nah, 60 ini kita habisin aja. 60/36 adalah 1/6 dikali 3 kali 2 itu adalah 6, ini kali 22, sehingga 6 kali 1 itulah 6, kita coret dengan ini ya, sehingga 22 kali 1 itu adalah 22. Maka panjang busurnya adalah 22 cm. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Diketahui lingkaran pada gambar di samping dengan jari-jari 7 cm, panjang busur AB hampir sama dengan nomor 6 tadi, tapi ini dalam bentuk gambar ya. Ini ada busur AB, di sini adalah AOB, berarti sudut pusatnya adalah 135 derajat, sehingga panjang busur gitu ya, sama dengan tadi dibagi keliling lingkaran itu sama dengan
sudut pusat dibagi sudut lingkaran gitu ya. Nah, maka panjang busurnya, sudut pusatnya 135 derajat, sudut lingkaran 360 derajat, kita kalikan kali lingkaran itu adalah 2pi R2, P nya itu 22/7, R nya itu 7, dari sini 7 ya. Nah, maka panjang busur itu adalah 135, itu dibagi 45 itu adalah 360 itu 3/8. Nah, ini kita coret gitu ya, biar gampang, kali 44 ya. Nah, 44 itu kita bisa sederhanakan ya, kita coret aja, dibagi 2an, ini menjadi 4, ini menjadi 22 gitu ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi. Oke, ini menjadi 11, ini menjadi 2, sehingga 3 kali 11 itu adalah 33, dibagi 2 itu adalah 16,5. Maka panjang busur AB itu adalah 16,5 cm. Lanjut ke nomor 8, luas turing dengan sudut pusat 45 derajat dan panjang jari-jari 14 cm adalah. Oke, ini balik lagi perbandingan. Ini ada luas turing yang diketahui, ini ada sudut pusat, maka kita bandingkan luas turing dengan sudut pusat. Maka luas turing ya berbanding dengan luas lingkaran, karena luas harus bandingkan dengan luas juga ya, sama dengan sudut pusat berbanding dengan sudut lingkaran. Maka luas turing itu sama dengan sudut pusatnya 45 derajat, sudut lingkaran 360 derajat itu, balikan. Nah, luas lingkaran itu adalah pi R pangkat 2, P nya dijelaskan di sini 22/7, kita gunakan 22/7, R pangkat 2, R nya adalah 14, ini kalikan 14 lagi karena R pangkat 2 untuk mempermudah ya. Nah, di sini 14 kita bagi dengan 7, itu adalah 2. Oke, nah 45 itu 1/8, sederhanaan dari 45/360 dikali, nah 22, ini turunkan kita lihat, 22 kali 2 kali 14 gitu ya. Nah, ini juga kita bisa sederhanakan, ini menjadi 4 gitu kan. Oke, nah kita sederhanakan lagi dengan 22, ini menjadi 2, ini menjadi 11, sehingga kalau kita kalikan 1 ya, 1 kali 11 kali 14 dibagi 2 gitu ya. 14 bagi 2 itu kita sederhanakan lagi menjadi 7 gitu kan. Maka 11 kali 7 itu adalah 77 cm pangkat 2. Maka jawabannya adalah A. Kita lanjut ke nomor 9, diketahui panjang busur suatu lingkaran 22 cm jika sudut pusat yang menghadap busur tersebut berukuran 120 derajat, maka panjang jari-jari juling lingkaran tersebut adalah. Nah, kita sudah bahas tadi perbandingan panjang busur ya. Oke, itu sama dengan sudut pusat berbanding dengan sudut lingkaran dikali dengan 2pi R. Oke, nah sudut pusatnya itu adalah 120 derajat, sudut lingkarannya tetap 360 derajat kali 2 pi nya sudah jelas di situ, jelaskan 22/7. Nah, jari-jarinya yang kita cari nih R. Oke, panjang busurnya sudah ada di sini 22.
masukkan 22. Nah, sudah seperti ini. 22 sama dengan 120 per 360 itu ada sepertiga. Ini kali 2 kali 22 44 per 7 kali R, sehingga R itu sama dengan, ini kita kalikan langsung ya, 22 kali 21 dibagi, ya kan, dibagi 44 gitu. Sehingga ini kita bisa cari bentuk sederhananya, 22 dengan 44 itu kita jadikan setengah gitu ya, maka R sama dengan 21 bagi 2, maka R sama dengan 10,5. Maka jawabannya adalah B. Oke, lanjut di nomor 10. Perhatikan gambar di samping. Panjang AB adalah, nah, AB ini garis yang besar ini loh, AB, ini AB. Nah, untuk menghitung AB ini ya, kita tarik garis. Nah, ini 1 cm juga dari sini, kurang lebih dari sini. Kita tarik garis gitu ya. Mohon maaf gambarnya agak jelek. Nah, anggap aja ini lurus lah ya. Nah, sehingga ketika saya tarik garis ini, otomatis panjang ini tetap 24 cm gitu ya. Nah, kita bikin titik baru, misalnya titik E gitu kan. Nah, otomatis ini adalah 7 cm. Nah, siku-sikunya di sini gitu ya. Nah, sehingga kalau untuk mencari panjang AB, dia merupakan sisi miring daripada itu. Sehingga untuk mencari AB, maka AB pangkat 2 itu sama dengan, sisi depannya berapa sih di situ? 24. Nah, kita masukkan 24 pangkat 2 ditambah, nah ini kan jari-jari ini yang gede dikurangi yang kecil, maka jelas 8 dikurangi 1 tambah 8 kurangi 1 pangkat 2 gitu. Sehingga AB sama dengan akar gitu ya, 24 pangkat 2 itu adalah 576 tambah 8 kurangi 1 7, 7 pangkat 2 adalah 49. Sehingga panjang AB 576 tambah 49 itu adalah 625. Sehingga akar 165 itu adalah 25. Sehingga AB panjangnya adalah 25 cm. Lanjut ke nomor 11. Panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran adalah 15 cm dan kedua titik pusatnya terpisah sejauh 17 cm. Jika panjang jari-jari salah satu lingkaran adalah 3 cm, maka panjang jari-jari lainnya adalah. Oke, jadi ini adalah persekutuan dalam dua lingkaran, sehingga jari-jari besar tambahkan jari-jari kecil itu sama dengan akar dari yang posisi panjang kedua titiknya yang terpusat yang jauh, yang pusatnya terpisah, itu adalah 17 pangkat 2, kita kurangkan dengan 15 pangkat 2, sehingga R tambah 3 sama dengan, nah 17 pangkat 2 itu adalah 289, 15 pangkat 2 225, sehingga R sama dengan, nah ini adalah akar 64 tambah 3, kita pindahkan posisinya, kurang 3, akar 64 itu adalah 8 kurangi 3 sama dengan 5, sehingga jari-jarinya itu adalah 5 cm. Oke, kita lanjut ke nomor 12. Gambar di samping adalah jaring-jaring. Kita lihat di sini prisma segi 6 beraturan, prisma segi 5 beraturan, 5 segi 6 beraturan, 5 segi 5 beraturan. Perhatikan alasnya di sini. Alasnya itu adalah segi 5. Berarti sudah jelas prisma segi 6 itu bukan. 5 segi 6 juga bukan. Nah, kalau prisma ya, prisma itu untuk menuju ke atas ya, menuju ke atas, dia punya alas dan tutup kalau prisma. Dan bentuk di atas alasnya itu berbentuk
persegi ataupun persegi panjang, sehingga prisma segi 5 beraturan juga bukan. Yang benar adalah limas segi 5 beraturan, karena yang menjadi tutupnya itu adalah berbentuk segitiga. Oke, banyak bidang diagonal pada kubus atau balok adalah sudah jelas, itu adalah 6. Kenapa 6? Karena ketika ada sebuah balok atau kubus yang mempunyai sisi itu ada 6, sehingga ketika dibentuk sebuah bidang diagonal yang memotong sama besar, berarti ada 6 buah bidang diagonal pada kubus atau balok tersebut. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Volume kubus 343 cm pangkat 3. Luas seluruh bidang sisi kubus tersebut adalah, di sini volume kubus ya, sama dengan 343. Nah, untuk volume kubus sendiri itu mempunyai rumus sisi pangkat 3 sama dengan 343 ini itu sama dengan 7 pangkat 3, sehingga sisinya sama dengan 7 cm. Nah, ketika sisi diketahui, ini yang ditanyakan adalah luas seluruh bidang sisi kubus. Berarti luas seluruh bidang sama dengan 6 kali sisi kali sisi. Itu 6, sisinya adalah 7. 7 kali 7 sama dengan 6 kali 7 kali 7 itu adalah 49. Nah, 6 kali 49 294 cm pangkat 2, sehingga jawabannya adalah C. Kita lanjut ke nomor 15. Luas permukaan balok yang panjang alasnya 15 cm, lebarnya 10 cm, dan tingginya 20 cm adalah, nah, luas permukaan balok. Jadi luas permukaan balok sama dengan 2 panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Maka 2 kali, nah panjangnya itu adalah 15, kita masukkan 15 kali lebarnya 10, kita masukkan 10 tambah panjangnya 15, tingginya 20, 15 kali 20 tambah lebarnya itu adalah 10, tuliskan 10 kali tingginya 20. Nah, setelah itu kita operasikan 15 kali 10 150 tambah 15 kali 20 itu adalah 300 tambah 10 kali 20 itu adalah 200. Nah, maka 2 kali 150 ini ditambah dengan 300 tambah 200, jadi 650, sehingga 2 kali 650 adalah 1300 cm pangkat 2. Maka jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke nomor 16. Budi membuat kerangka prisma segitiga terbuat dari kawat dengan ukuran alas 25 cm, 20 cm, dan 10 cm. Jika tinggi prisma 15 cm, maka panjang kawat yang diperlukan adalah, nah, kalau mau digambar boleh, mau dihitung langsung juga boleh. Kita gambar dulu aja ya. Alasnya berbentuk segitiga seperti ini, segitiga. Nah, ini tarik ke atas gitu ya, mohon maaf gambarnya agak jelek. Nah, gini gitu ya, ini tarik gini, ini ya. Nah, ini ada tinggi, ini juga tinggi, ini juga tinggi, atasnya berbentuk segitiga, bawahnya juga segitiga, sehingga untuk mencari panjang kawat gitu ya, itu sama aja kita cari kelilingnya. Kelilingnya keliling apa? 2 dikali keliling segitiga ya, karena ada segitiga yang di bawah dan di atas, ditambah tingginya ada berapa? Ada 3, maka 3 kali tinggi gitu. Maka 2 kali
Nah, keliling segitiganya itu jumlahkan saja semua sisinya. 25 tambah 20 tambah 10, dan ini tambah 3 kali 15. Oke, nah 2 kali 25 tambah 20 tambah 10 itu adalah 55, tambah 3 kali 15 itu adalah 45. 2 dikali 55 110 tambah 45, maka hasilnya 155. Maka jawaban yang benar adalah B. Oke, kita lanjut nomor 17. Diketahui sebuah limas alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisinya itu 8 cm dan tinggi limasnya 12 cm. Maka untuk menghitung volume limas itu adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi limas ya. Nah, 1/3 kali luas alasnya itu adalah sisi kali tinggi limas, sehingga 1/3 kali sisinya itu 8 kali 8 kali 12. Nah, 12 ini kita bisa bagikan dengan 3, nanti hasilnya adalah 4, sehingga 8 kali 8 kali 4 itu adalah 256 cm pangkat 3. Jawabannya adalah A. Oke, nomor 18 diberikan data-data sebagai berikut. Ada 155, 146, 178, dan seterusnya sampai selesai. Nah, yang ditanyakan min dari data tersebut adalah min itu jumlah data ini kita jumlahkan semua. 155 tambah 146 tambah 178 tambah 155 tambah 160 tambah 161 tambah 149. Nah, kita bagikan semua nih. Bagikan. Nah, kita hitung datanya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka kita bagi dengan 7. Nah, begitu. Nah, kita jumlahkan semua. 155 tambah 146 tambah 178 itu ya, tambah 155 lagi, tambah 160 tambah 161 dan tambah 149. Nah, itu hasilnya adalah 1104. Nah, dibagi dengan 7. Nah, untuk menghitung ini, karena itu besar, kita gunakan cara ini, pembagian waktu dulu. 1104 dibagi dengan 7. Nah, 1 tidak bisa dibagi dengan 7, maka 11 bagi dengan 7 itu adalah 1, ini 7. Nah, kita kurangkan 11 kurang 7 4. Ini 40. 40 dibagi 7 itu adalah 5. Ini 35. Kita kurangkan lagi. 40 kurang 35 itu sisa 5. 5 tidak bisa dibagi dengan 7 sehingga 4 turun. 54 dibagi 7 itu adalah 7. Karena kalau 8 itu 56 lebih, itu nggak boleh. Ini adalah 49. Kurangi 54 kurangi 49 itu sisanya 5. Nah, ini kan 5 tidak bisa dibagi dengan 7, kita kasih koma di sini. 50 dibagi dengan 7 itu adalah 7. 7 kali 7 49, sisa 1. Nah, ini sudah ada hasil nih, 157,7 karena satu angka di belakang koma, sehingga jawabannya itu adalah B, 157,7. Oke, lanjut ke nomor 19. Data penjualan beras dari toko sembako pada 5 hari minggu pertama bulan Januari adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita tinggal baca diagram batang ya. Diagram batang ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, Senin sudah ada, ini di diagram batangnya ini. Senin, ini kan untuk mencari rata-rata ya. Nah, kalau rata-rata itu kan jumlah data dibagi banyak data. Sehingga
rata-rata itu sama dengan jumlah data. Kita jumlahkan semua data. Dari Senin itu ada 20 kintal, tambah Selasa 50 kintal gitu kan, tambah Rabu 40 kintal, tambah Kamis 70 kintal, dan Jumat 30 kintal gitu ya. Nah, kita bagikan. Nah, dibagi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 datanya. Kita bagi 5. Nah, ini kita jumlahkan nih. 70 tambah 30 100, tambah 40 140, tambah 50 190, tambah 20 yaitu 210. Nah, 210 kita bagikan dengan 5. Nah, 210 bagi 5 itu adalah 42. Sehingga rata-ratanya adalah 42 kintal. Lanjut ke nomor 20. Di sini ada nilainya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Frekuensi itu banyaknya nilai tersebut. Median dari data pada tabel di atas adalah, median itu adalah nilai tengah. Kalau sudah dalam bentuk tabel umumnya tidak usah diurutkan lagi. Sehingga kita tinggal cari jumlah frekuensinya. Nah, kita jumlahkan frekuensinya. Di sini ada 2, 6, 4, dan seterusnya. 2 tambah 6 8, tambah 4 12, tambah 8 20, tambah 6 26, tambah 7 33, tambah 5 38, tambah 2 itu adalah 40. Sehingga frekuensinya itu kita dapat 40 sigma F ya, itu adalah 40. Sehingga untuk mencari mediannya itu ini dibagi 2 saja, bagi 2, sehingga kita dapatkan ini adalah data ke-20 gitu ya. Nah, data ke-20 karena di sini genap sehingga kita harus ambil 2 data ke-20 dan 21. Karena genap kita harus ambil 2 data. Kalau ganjil ya 1 data saja. Nah, sehingga untuk mencari median itu sama dengan kita cari data ke-20. Nah, di sini 2 tambah 6 8, tambah 4 12, tambah 8 20 gitu kan. Nah, berarti data ke-20-nya ada di angka 6 di sini, di nilai 6 itu 6. Nah, data ke-21 sampai 27 ada di nilai 7. Maka 6 tambah 7 dibagi 2. Sehingga 13 dibagi 2 itu adalah 6,5. Maka jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ke nomor 21. Modus dari data 75, 80, 95, 90, dan seterusnya. Nah, ini kalau modus itu cari yang frekuensinya terbanyak, yang paling banyak muncul, itu disebut modus. Di sini ada 70 gitu ya, 70 ada 2. Oke. 75 ada 1. 80 ada 2. 90 1 2 3. 95 ada 1. Sehingga yang paling banyak itu adalah 90, maka modusnya 90. Dalam percobaan melambungkan 3 uang logam, peluang muncul ketiganya angka adalah, nah ini kita buat dulu uang pertama. Nah, bagian daripada uang itu ada angka, ada gambar, gitu kan. Nah, untuk uang yang kedua itu juga sama, ada angka, ada gambar. Ini juga ada angka, ada gambar. Uang yang ketiga itu ada angka, gambar, angka, gambar, angka, gambar, angka, gambar. Sehingga tinggal kita tarik sini garis itu. Kita luruskan. Oke. Ini juga kita luruskan gitu ya. Gini. Tarik lagi ke bawah sini. Gitu ya. Nah. Ini. Gitu. Oke. Nah, sudah seperti ini. Kita tinggal urutkan untuk yang kemungkinan pertama ya. Angka, angka, angka. Berarti A, gitu ya. Untuk kemungkinan kedua, angka, angka, gambar. A, G. Yang ketiga, angka, gambar, angka. Yang keempat, angka, gambar, gambar. Yang kelima, gambar, angka, angka.
Yang keenam, gambar angka, gambar. Yang ketujuh, gambar angka. Yang kedelapan, gambar. Nah, ini kita cari dulu. Nah, banyaknya anggota yang angka semua gitu kan, 3 angka gitu biar gampang gini. Dengan, nah ini kan cuma ada 1 nih, tuh. Maka sini kita tuliskan 1. NS-nya kita cari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, sehingga peluang 3 angka itu sama dengan 1/8. Maka jawabannya adalah D. Oke, nomor 23, sebuah dadu berisi 6 sisi, maksudnya bersisi 6 dilambungkan sekali, peluang muncul metadadu faktor prima dari 6. Faktor prima loh ya. Nah, untuk mempermudah, kita cari dulu faktor dari 6 biar gampang ya. Faktor dari 6 yang bisa membagi 6 yaitu adalah 6, 2, 3, dan 1 gitu ya. Nah, faktor prima, kita harus hafal bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Maka bilangan prima itu mulai dari angka 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini faktor prima dari 6. Gitu kan, pertanyaannya kan gitu. Faktor prima dari 6. Nah, faktor dari 6 itu ada 6, 2, 3, 1. Nah, yang masuk ke dalam bilangan prima dari sini, nah faktor 6 ini berapa? Ada 2 dan 3. Maka kita masukkan 2 dan 3. Gitu ya. Nah, 6 dan 1 kan bukan bilangan prima, sehingga dia bukan merupakan faktor prima. Maka N, saya singkat aja ya, faktor prima 6. Jumlah anggotanya ada berapa nih? Ada 1, 2. Maka ada 2. Nah, NS-nya tadi berapa dadunya sisinya? Bersisi 6, sehingga NS-nya itu adalah 6. Maka peluang faktor prima dari 6 itu sama dengan 2/6. Atau kita sederhanakan menjadi 1/3. Maka jawabannya adalah B. Oke, nomor 24. Hitunglah luas lingkaran dengan jari-jari 21 cm. Dan pi 22/7. Nah, ini luas lingkaran ya. Luas lingkaran itu sama dengan pi r pangkat 2. Maka pi-nya itu adalah 22/7 sesuai dengan instruksi dari soal situ. Dikali r-nya itu adalah 21 kali 21. Nah, ini kita coret ya. Kita bisa bagikan ini. Ini 3. Sehingga 22 kali 3 itu adalah 66 kali 21. Nah, 66 kali 21 sama dengan 66 ini 21. Kita kalikan. Ya kan? 1 kali 6 6. 2 kali 6 12 lebih 1. 2 kali 6 12 lagi berarti 13. Maka 1, 3, 8, 6. Maka luas lingkarannya adalah 1386 cm pangkat 2. Oke, kita lanjut ke nomor 25. Jika sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga dengan panjang alas 6 cm dan tinggi segitiganya 8 cm, sedangkan tinggi prisma tersebut 13 cm, maka hitunglah volume prisma itu. Nah, untuk menghitungnya, volume prisma sama dengan, nah lihat di sini itu adalah luas alas kali tinggi. Ini tinggi prisma ya. Nah, luas alasnya karena alas berbentuk segitiga sehingga kita cari luas segitiga kali tinggi prisma. Nah, luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Tapi ini alas segitiga, ini juga tingginya segitiga kali tinggi prisma. Sehingga setengah kali alasnya berapa?
6 ya. 6 kali tinggi segitiganya itu adalah 8 kali tinggi prismanya itu adalah 13. Nah, ini kita bisa disederhanakan. 6 bagi 2 itu adalah 3. Sehingga 1 kali 3 kali 8 kali 13. Nah, untuk mempermudah 3 kali 13 ada 39 kali 8. Nah, 8 kali 9 itu ada 72, lebih 7, 8 kali 3, 24, tambah 7, itu 31. Maka volume prismanya adalah 312 cm pangkat 3.